Bayangkan, seorang pemuda miskin yang hanya bekerja sebagai karyawan magang, tiba-tiba menjadi sasaran amarah CEO baru yang angkuh. Dengan suara lantang, wanita itu menghina, memaki, bahkan memecat pemuda tersebut tanpa rasa bersalah. Semua orang terkejut, tak menyangka penghinaan itu begitu kejam. Namun pemuda itu hanya diam, tersenyum tipis, lalu pergi tanpa sepatah kata. Hingga keesokan harinya, perusahaan itu nyaris bangkrut. Sang CEO panik, para karyawan ketakutan, dan sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ternyata, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari menyinari gedung tinggi perusahaan ternama yang berdiri megah di tengah kota. Di antara hilir mudik karyawan yang sibuk menenteng berkas dan laptop, ada satu sosok yang tampak berbeda. Homer, pemuda berusia 22 tahun dengan pakaian sederhana, wajah teduh namun selalu terlihat letih. Ia berjalan pelan menuju ruang kerjanya yang sempit di sudut lantai 3. Bagi sebagian orang, Homer hanyalah karyawan magang yang tak berarti. Ia lebih sering duduk diam, menunduk di balik meja, atau sesekali tertidur dengan kepala bersandar di lengan. Tidak jarang karyawan lain berbisik-bisik, menuduhnya malas, dan menganggap keberadaannya hanya membuang waktu. Namun anehnya, tidak seorang pun berani menegur. Bahkan CEO lama yang terkenal bijaksana selalu membiarkan Homer, seolah tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Hari-harinya berjalan datar. Ketika rekan kerja sibuk dengan laporan dan presentasi, Homer memilih menatap layar kosong, lalu mengetik sesuatu yang tak pernah ada yang benar-benar mengerti. Ia jarang bicara, hanya sesekali menolong rekan yang kesulitan dengan komputer. Anehnya, setiap kali ia menyentuh perangkat, masalah rumit seakan bisa hilang dalam hitungan menit. Meski begitu, ia tetap dianggap remeh. Pakaian lusuhnya, sepatu yang mulai aus, serta wajahnya yang jarang tersenyum membuatnya tampak tak punya masa depan. Beberapa karyawan bahkan berani tertawa kecil di belakangnya, tapi Homer tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, merapikan mejanya, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaannya yang misterius. Hari itu, kabar besar beredar. Perusahaan akan memiliki CEO baru, putri sang pemilik lama, Monica. Seorang wanita berusia 30 tahun, terkenal ambisius dan dingin. Banyak yang membicarakan karakternya yang keras, bahkan angkuh. Sejak pagi, suasana kantor terasa tegang. Semua orang berbenah, berharap meninggalkan kesan baik di hadapan pimpinan baru. Namun, di sudut ruangan itu, Homer tetap sama. Ia tidak peduli dengan segala hiruk-pikuk. Kepalanya tertunduk, jemarinya mengetik perlahan, lalu diam, seolah hidup di dunianya sendiri. Beberapa karyawan meliriknya dengan gelisah. Apa dia tidak tahu hari ini hari penting? Bisik salah satu staf. Yang lain hanya menggeleng, karena sudah terbiasa melihat sikapnya yang tak pernah berubah. Tak ada yang tahu hari itu akan menjadi awal dari badai besar. Sebuah kejadian yang akan membuka rahasia kelam, membuat semua orang terdiam, dan mengguncang perusahaan hingga ke akarnya. Hari pertama Monica masuk ke perusahaan, langsung membawa suasana yang berbeda. Dengan setelan jas hitam elegan dan langkah tegas, ia berjalan menyusuri lorong kantor. Sepasang sepatu hak tingginya berketukan keras di lantai, seakan menggetarkan ruangan yang ia lewati. Semua karyawan menunduk sopan, memberi salam, dan berusaha menampilkan wajah terbaik mereka. Monica berhenti di tengah ruang kerja besar. Matanya yang tajam berkeliling, menilai satu persatu orang yang sibuk di meja masing-masing. Aura wibawa bercampur angkuh memancar dari setiap gerakannya. Suara bisik-bisik karyawan terdengar pelan, membicarakan betapa cantik sekaligus menakutkannya CEO baru itu. Namun suasana yang penuh wibawa itu mendadak pecah saat pandangan Monica jatuh pada sosok Homer. Pemuda itu terlihat tertidur di balik meja. Kepalanya bersandar di lengan. Wajahnya tertutup sebagian. Pakaian kerjanya lusuh, kancing bajunya longgar. Bahkan ada sobekan kecil di pundaknya. Monica terhentak, matanya melebar penuh amarah.
Dengan cepat ia melangkah mendekat, suara hak sepatunya bergema di seluruh ruangan. Semua karyawan spontan menahan napas, saling melirik dengan wajah cemas. Mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi tak seorang pun berani menghentikan. "Bangun!" teriak Monica lantang, membuat seluruh ruangan kaku. Homer membuka matanya perlahan, lalu menatap ke arah CEO baru itu dengan tatapan tenang, seolah tidak terganggu sedikit pun. "Jadi, ini yang kalian sebut karyawan?" Suara Monica meninggi, telunjuknya teracung tepat di depan wajah Homer. Seorang pemalas, tidur di jam kerja, dan masih berani duduk manis di perusahaan sebesar ini. Malu, kau hanya makan gaji buta. Homer tetap diam. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk, satu tangannya terangkat menyentuh keningnya, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Karyawan lain menutup mulut mereka, sebagian bahkan terperangah. Mereka tahu benar, tak pernah ada yang berani menegur Homer, bahkan CEO lama sekalipun. Namun kini, di hadapan putrinya yang baru menjabat, semua aturan itu runtuh. Monica semakin marah melihat sikap diam Homer. "Kau tidak layak ada di sini. Mulai detik ini, kau saya pecat." Suaranya menggema, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Ruangan seketika sunyi, hanya terdengar desis napas karyawan yang masih syok. Homer perlahan bangkit dari kursinya. Ia tidak membela diri, tidak berusaha menjelaskan. Dengan tenang, ia merapikan barang-barang kecil di mejanya, memasukkannya ke dalam tas sederhana, lalu berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, semua mata mengikuti dengan campuran rasa heran, takut, dan penasaran. Ada yang ingin bersuara, namun lidah mereka keluh. Tidak ada yang berani menentang keputusan Monica. Monica berdiri tegak, dadanya terangkat bangga. Namun tanpa ia sadari, keputusannya baru saja membuka pintu menuju bencana besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Setelah Homer meninggalkan ruangan, suasana kantor berubah drastis. Tidak ada lagi suara ketikan laptop atau percakapan kecil antar karyawan. Semua terdiam, masih terperangkap dalam kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa karyawan menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan rasa terkejut. Ada yang hanya bisa menatap kosong ke arah pintu yang tadi dilalui Homer. Bagi mereka, pemandangan seorang pemuda miskin diusir begitu saja oleh CEO baru bukanlah hal biasa. Apalagi selama ini, meski sering terlihat tertidur, Homer tidak pernah membuat masalah, bahkan sering membantu diam-diam ketika ada sistem komputer yang rusak. Monica berdiri tegak di tengah ruangan, wajahnya penuh kepuasan. "Itu pelajaran untuk kalian semua," katanya dingin. Suaranya terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. "Di bawah kepemimpinan saya, tidak ada tempat untuk pemalas. Siapapun yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh akan bernasib sama." Ucapan itu membuat banyak orang menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas di meja. Namun dalam hati, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia yang mereka tidak tahu, karena meskipun terlihat tidak berguna, Homer selalu mendapat perlakuan istimewa dari CEO lama. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi memecatnya. Salah satu manajer senior, Pak Haris, sempat melirik Monica dengan wajah ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya mengurungkan niat. Tatapan tajam Monica terlalu menakutkan. Sementara itu, di luar gedung, Homer berjalan perlahan meninggalkan perusahaan. Tas lusuh tergantung di pundaknya. Langkahnya tenang meski baru saja dipermalukan. Wajahnya datar, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Sebuah rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Di dalam kantor, bisik-bisik mulai terdengar kembali. "Kenapa CEO lama tidak pernah marah ke Homer?" bisik seorang karyawan. "Aneh, kan? Bahkan sistem kantor ini dulu pernah error, dan Homer yang memperbaikinya. Kok bisa dia dianggap pemalas?" Sahut yang lain. Monica tidak peduli dengan semua itu. Baginya,
Hari ini adalah langkah awal untuk membangun perusahaan sesuai dengan ambisinya. Ia percaya ketegasan adalah kunci. Namun, ia tidak tahu, keputusannya itu justru sedang menyalakan api yang akan membakar semua kebanggaan yang ia miliki. Dan benar saja, malam itu, sesuatu mulai bergerak diam-diam di balik layar. Sesuatu yang akan mengubah seluruh wajah perusahaan hanya dalam waktu 1 hari. Malam itu kantor masih menyisakan sedikit aktivitas. Beberapa karyawan lembur menyiapkan laporan keuangan untuk rapat besar esok hari. Lampu-lampu di ruangan utama menyala terang. Komputer menyala dengan deretan angka yang terus berjalan. Namun tanpa ada yang menyadari, sistem keamanan perusahaan tiba-tiba terguncang. Lampu indikator di ruang server berkelip-kelip tidak biasa. Layar komputer menampilkan peringatan merah, tanda adanya akses ilegal. Di meja kerjanya, seorang staf IT bernama Randy kaget bukan main. Tidak mungkin, firewall kita ditembus, bisiknya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat mencoba menutup akses. Namun setiap kode yang ia masukkan langsung terpental kembali. Beberapa menit kemudian, alarm kecil berbunyi. Randy berlari menuju ruangan manajer, melaporkan hal darurat itu. "Pak, sistem kita dibobol. Ada yang meretas server utama." Suaranya parau. Manajer terdiam sejenak, lalu buru-buru menekan telepon internal untuk menghubungi bagian eksekutif. Keesokan paginya, kabar buruk itu meledak. Saham perusahaan anjlok drastis. Grafik di layar bursa menukik tajam ke bawah. Media mulai menulis berita, investor panik, telepon kantor berdering tanpa henti. Monica datang dengan wajah tegang. Ia langsung mengadakan rapat darurat, duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin sistem bisa jebol? Bukankah ini salah satu sistem keamanan terkuat di negeri ini? Tanyanya lantang. Tak ada yang bisa menjawab. Para kepala divisi hanya saling menatap dengan wajah bingung. Staf IT mencoba menjelaskan. Kami sudah berusaha memperbaiki, tapi seolah ada celah yang hanya diketahui pembuat sistemnya. Monica mengerutkan kening, semakin kesal. Maksudmu, hanya orang yang membangunnya yang bisa mematikan ini semua. Ruang rapat hening. Beberapa orang menunduk. Ada yang menelan ludah, dan ada pula yang melirik satu sama lain dengan risau. Dalam hati mereka, semua teringat pada satu nama. Seseorang yang selama ini mereka remehkan. Seseorang yang baru saja diusir dari perusahaan sehari sebelumnya. Namun tidak ada yang berani menyebut nama itu di depan Monica. CEO baru itu sedang marah, dan siapapun yang bicara sembarangan bisa menjadi sasaran berikutnya. Sementara itu, grafik saham terus jatuh. Investor besar mulai menarik dana mereka, dan ancaman kebangkrutan sudah di depan mata. Perusahaan yang selama bertahun-tahun berdiri kokoh, kini hanya tinggal hitungan jam sebelum runtuh. Dan pada saat semua orang panik, sebuah kabar mengejutkan datang. CEO lama, ayah Monica, sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Bersamanya, ada sosok yang tak pernah mereka sangka akan muncul lagi. Suasana kantor pagi itu begitu kacau. Telepon berdering tanpa henti. Layar menampilkan grafik saham yang terus menurun, dan karyawan berlari ke sana kemari dengan wajah pucat. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Monica duduk di ruang rapat dengan wajah muram. Kedua tangannya mengepal di atas meja. Jika kita tidak menemukan solusi dalam 1 jam, perusahaan ini akan runtuh, katanya dingin, meski jelas ketakutan menyelimuti nada suaranya. Tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh bersamaan. Seorang pria tua dengan langkah mantap masuk. CEO lama, ayah Monica, yang selama ini jarang terlihat setelah pensiun. Di belakangnya, ada sosok yang membuat seluruh ruangan terdiam. Homer, dengan pakaian sederhana yang sama, tas lusuh menggantung di pundaknya. Ia berjalan pelan tanpa ekspresi. Matanya tenang, wajahnya datar, seakan hiruk-pikuk di sekelilingnya tak ada artinya. Karyawan yang melihat langsung menunduk. Sebagian bahkan saling berbisik. Mereka tahu, kehadiran Homer bukan hal sepele.
Ayah Monica menatap seluruh ruangan. Aku dengar perusahaan sedang dalam masalah besar, ucapnya berat. Dan hanya ada satu orang yang bisa menanganinya. Ia menoleh ke arah Homer, memberi isyarat. Monica terkejut, berdiri dari kursinya. Ayah, apa maksudmu membawa dia kembali? Dia hanya pemalas yang tidak berguna. Bahkan kemarin aku sendiri yang memecatnya. Suaranya meninggi, penuh emosi. Ayahnya menatap tajam. Nada suaranya tegas. Kau salah, Monica. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban. Namun Homer tidak bicara apa-apa. Ia hanya melangkah ke depan, menyalakan komputer utama yang sudah lama tak tersentuh. Jemarinya bergerak lincah di atas keyboard. Kode demi kode muncul di layar dengan kecepatan luar biasa. Ruangan hening. Hanya terdengar bunyi ketikan. Dalam hitungan menit, layar yang semula penuh peringatan berubah stabil. Sistem yang kacau mulai terkendali. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Monica masih berdiri terpaku. Hatinya bergejolak antara marah, bingung, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin pria yang ia hina habis-habisan kemarin ternyata adalah orang yang sedang menyelamatkan perusahaan hari ini? Ayah Monica menarik napas panjang. Homer bukan karyawan biasa. Dialah otak di balik semua sistem kita. Tanpa dia, perusahaan ini tidak akan pernah bisa bertahan seperti sekarang. Kata-kata itu jatuh seperti petir di telinga Monica. Dadanya sesak, wajahnya memanas, dan hatinya mulai diliputi rasa bersalah yang tak bisa ia tampik. Namun ini baru permulaan. Apa yang dilakukan Homer setelah ini akan menentukan hidup mati perusahaan, bahkan nasib semua orang di dalamnya. Seluruh ruangan terdiam. Hanya suara ketikan jari Homer yang terdengar jelas. Jemarinya bergerak cepat di atas keyboard, seolah hafal setiap jalur sistem yang ia bangun sendiri. Layar komputer menampilkan barisan kode rumit. Berganti-ganti begitu cepat hingga tak ada satupun staf IT yang mampu mengikutinya. Beberapa karyawan menahan napas. Ada yang berbisik lirih, "Astaga, jadi selama ini dia yang membangun sistem ini?" Suara itu terdengar penuh keterkejutan. Monica berdiri terpaku, wajahnya memerah. Bayangan saat ia menghina Homer kemarin berulang di kepalanya, membuat hatinya bergejolak. Ia teringat bagaimana pria itu hanya diam, menerima hinaan tanpa sepatah kata, lalu pergi begitu saja. Kini, dialah orang yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Ayah Monica menatap putrinya tajam. Monica, kau harus tahu, Homer bukan sekadar karyawan magang. Dialah orang yang merancang seluruh sistem keamanan perusahaan. Bahkan strategi saham yang membuat perusahaan ini jaya selama bertahun-tahun. Tanpa dia, kita sudah lama tenggelam. Monica terbelalak. Tapi kenapa tidak pernah ada yang bilang? Suaranya parau, seakan tak percaya. Karena dia tidak mau dikenal, jawab sang ayah lirih. Dia pernah kehilangan segalanya saat jabatannya di perusahaan lain membuatnya diincar banyak musuh. Ia kehilangan istrinya, kehilangan hidupnya. Maka ketika aku menemukannya, aku hanya memberinya tempat aman di sini. Sebagai magang, agar ia bisa tetap dekat, tapi tidak menjadi sasaran. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang yang mendengar terdiam, mata mereka berkaca-kaca. Homer masih mengetik, wajahnya datar, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Sekarang, kau paham kenapa aku tidak pernah menegurnya, lanjut ayah Monica. Karena aku tahu siapa dia. Dan aku tahu, suatu hari rahasia ini akan terungkap. Tiba-tiba layar komputer berbunyi bip panjang. Homer menghentikan ketikannya, lalu bersandar ke kursi. Sistem sudah stabil, serangan sudah diputus. Grafik saham akan pulih dalam beberapa jam, ucapnya pelan. Tenang, seakan masalah besar itu hanyalah pekerjaan biasa. Karyawan langsung bersorak kecil, wajah mereka lega. Namun Monica justru terdiam. Tubuhnya kaku. Hatinya penuh penyesalan. Ia menatap Homer yang tetap sederhana, tetap diam, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan meski baru saja menyelamatkan segalanya.
Dalam hati Monica berkata, "Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan pada pria ini?" Namun Homer hanya menatap layar kosong di depannya. Wajahnya tetap tenang, seakan semua yang terjadi hanyalah angin lalu. Dan saat semua orang mulai merasa lega, satu pertanyaan besar muncul di benak mereka. Apakah Homer akan bertahan di perusahaan ini, atau kembali pergi meninggalkan semuanya begitu saja? Rapat darurat berakhir, tapi suasana kantor masih belum kembali normal. Para karyawan sibuk berbisik-bisik. Sebagian masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sosok yang selama ini mereka anggap pemalas ternyata adalah penyelamat perusahaan. Monica duduk di ruangannya seorang diri. Jas hitam elegan yang ia kenakan tidak lagi membuatnya terlihat berwibawa. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah jendela besar yang menghadap jalan raya. Mobil-mobil berlalu lalang, namun pikirannya terus terikat pada satu sosok. Bayangan saat ia menunjuk Homer kemarin kembali terulang jelas. "Kau hanya makan gaji buta. Kau tidak layak ada di sini." Kalimat itu terus menghantui kepalanya. Semakin diingat, semakin hatinya perih. Monica memejamkan mata, menggenggam tangan hingga gemetar. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Menghina orang yang bahkan ayahku saja segan menegurnya. Suaranya bergetar, penuh sesal. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk pelan. Pak Haris, manajer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi, masuk dengan wajah hati-hati. "Nona Monica," katanya lembut. Semua karyawan masih gelisah. Mereka ingin tahu apa langkah selanjutnya. Monica membuka mata, menoleh dengan wajah letih. "Langkah selanjutnya? Aku bahkan tidak tahu harus menatap mereka bagaimana. Aku sudah mempermalukan orang yang menjadi tulang punggung perusahaan ini." Pak Haris menarik napas panjang. "Nona, Homer bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Saya mengenalnya, meski hanya sedikit. Dia selalu diam, tapi setiap kali perusahaan menghadapi masalah, dia selalu ada, meski tidak terlihat. Jika ingin menebus kesalahan, bicaralah langsung padanya." Kata-kata itu menusuk hati Monica. Ia menggigit bibir, menahan rasa malu yang semakin menyesakan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menundukkan kepalanya pada pria yang kemarin ia hina habis-habisan. Di sisi lain, Homer sudah kembali ke ruangan server. Ia duduk sendirian, menatap layar yang kini stabil. Sorot matanya kosong, pikirannya melayang jauh pada masa lalu yang kelam. Wajah istrinya terbayang jelas, bersama luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Suara langkah kaki mendekat perlahan. Homer menoleh, dan di ambang pintu berdirilah Monica. Wajahnya penuh rasa ragu dan malu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, tatapan keduanya bertemu. Suasana hening. Udara seakan berhenti bergerak. Semua orang di kantor menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Monica berdiri di ambang pintu. Kedua tangannya saling menggenggam. Matanya berusaha menatap Homer yang duduk dengan tenang di kursi server. Wajahnya sulit dibaca. Tidak ada emosi berlebih, hanya keteduhan yang anehnya justru membuat Monica semakin gugup. Langkahnya perlahan masuk ke ruangan. Suara hak sepatunya bergema pelan, membuat keheningan semakin menyesakan. "Homer," suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Homer menoleh sekilas, kemudian kembali menatap layar komputer. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" ucapnya datar, tanpa menoleh lagi. Kata-kata itu menusuk hati Monica. Ia terbiasa dihormati, dipuji, bahkan ditakuti. Tapi kali ini ia merasa dirinya begitu kecil di hadapan seorang pria sederhana yang baru saja ia permalukan. Aku ingin bicara," lanjut Monica dengan suara bergetar. "Tentang kemarin." Homer berhenti mengetik, lalu menutup laptop di depannya. Ia berbalik, menatap Monica langsung. Tatapannya tajam namun tenang, membuat Monica sulit menahan debaran jantungnya. "Kemarin," Homer mengulang, suaranya pelan namun menusuk. "Saat saya dipanggil pemalas, saat saya diusir tanpa diberi kesempatan bicara.
Atau saat semua orang melihat saya dipermalukan, hanya karena saya memilih diam. Monica menunduk, pipinya memanas. Air matanya hampir menetes, namun ia menahan sekuat tenaga. Aku salah. Aku terlalu cepat menilai. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Hening sejenak. Homer hanya menatapnya, lalu menarik napas panjang. Anda tidak salah. Anda hanya tidak tahu, dan saya memang tidak ingin orang tahu siapa saya. Karena semakin tinggi jabatan, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Saya sudah pernah kehilangan segalanya. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Suasana semakin tegang. Monica menggigit bibir. Hatinya penuh penyesalan. Namun dalam tatapan Homer, ia melihat luka yang lebih dalam daripada sekadar hinaan. Luka yang datang dari masa lalu, dari kehilangan yang tidak bisa ia bayangkan. Monica akhirnya berkata, suaranya bergetar. Aku minta maaf, Homer, dari lubuk hati yang paling dalam. Kata-kata itu jatuh di udara, membuat ruangan seakan berhenti. Homer hanya menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke layar yang kembali stabil. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, samar. Seolah mengatakan bahwa maaf bukanlah hal yang perlu diminta dengan kata-kata. Monica terdiam, dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang pekerjaan. Ini tentang luka lama yang belum sembuh, dan tentang seorang pria yang memilih hidup sederhana meski punya segalanya. Setelah Monica pergi meninggalkan ruang server dengan wajah tertunduk, Homer duduk sendirian. Lampu layar komputer memantul di matanya, tapi pikirannya melayang jauh. Masa lalu yang berusaha ia kubur kembali muncul, membangkitkan luka yang belum pernah sembuh. Ia teringat beberapa tahun lalu, saat dirinya masih menjadi kepala divisi di sebuah perusahaan besar. Saat itu, ia adalah sosok yang dipuji banyak orang. Sistem keamanan yang ia ciptakan membuat perusahaan itu naik daun. Semua orang mengandalkan keahliannya, dan ia sempat merasa hidupnya sempurna. Namun, di balik kejayaan itu, ada mata-mata yang mengintai. Persaingan bisnis membuat banyak musuh menargetkan dirinya. Ia mulai mendapat ancaman, pesan gelap, bahkan rumahnya pernah dilempari batu tengah malam. Istrinya, seorang wanita lembut yang selalu mendukungnya, ikut menanggung beban. Hingga pada suatu malam, tragedi itu terjadi. Mobil yang ditumpangi istrinya ditabrak dari belakang hingga terperosok. Semua bukti mengarah pada sabotase, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Sejak hari itu, hidup Homer runtuh. Ia meninggalkan jabatannya, menolak semua tawaran, dan memilih hidup sederhana tanpa identitas. Saat CEO lama menemuinya dan menawarkan perlindungan, ia hanya meminta satu hal. Biarkan aku tetap dianggap orang kecil. Jangan pernah ungkap siapa aku sebenarnya. Air matanya menggenang, namun Homer segera menyekanya. Ia tidak suka terlihat rapuh, apalagi di depan orang lain. Luka itu cukup ia simpan sendiri. Di luar ruangan, Monica berdiri diam, menempelkan punggungnya ke dinding. Ia mendengar sebagian cerita dari ayahnya tadi. Namun, kini ia mulai menyadari kedalaman luka Homer. Hatinya bergetar. Pria yang ia hina habis-habisan kemarin ternyata menyimpan kisah pahit yang tidak pernah ia bayangkan. Monica menggenggam tangan erat-erat. Aku harus menebus kesalahanku, bisiknya lirih. Bagaimanapun caranya, membiarkannya terus terluka sendirian. Sementara itu, kabar di luar semakin ramai. Media memberitakan kejatuhan saham perusahaan, investor mulai resah, dan nama Monica dipertanyakan kemampuannya sebagai CEO baru. Semua mata kini tertuju pada satu hal. Apakah perusahaan ini bisa benar-benar bangkit kembali, atau akan jatuh untuk selamanya? Dan di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang bisa menjadi penentu arah. Homer, pria sederhana yang memilih diam, namun menyimpan kekuatan besar yang tak seorang pun duga. Pagi itu kantor terasa berat. Beberapa meja kosong karena karyawan memilih tidak masuk. Sebagian lagi sibuk mencari informasi terbaru tentang saham perusahaan yang anjlok. Raut wajah mereka penuh kecemasan.
Tidak ada yang tahu apakah besok perusahaan ini masih bisa berdiri atau akan runtuh. Monica duduk di ruang rapat, menatap deretan angka merah di layar proyektor. Grafik saham menurun tajam. Berita di media semakin memperburuk keadaan. Wartawan mengepung gedung, menuntut penjelasan. Semua orang menunggu keputusan sang CEO baru. Namun di balik tatapannya yang dingin, Monica merasa rapuh. Ayahnya masuk ruangan. Wajahnya serius. Ia duduk di kursi samping Monica, menatap layar dengan mata tajam. Anjlok ini hanya sementara. Jika sistem stabil, saham bisa naik kembali. Tapi ada satu syarat, katanya pelan. Monica menoleh. Keningnya berkerut. Syarat apa, Ayah? Homer, jawab sang ayah tegas. Selama dia ada, perusahaan ini masih punya harapan. Tapi kalau dia pergi, kita tidak akan bisa bertahan. Monica terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu benar kebenarannya. Namun hatinya gelisah. Bagaimana ia bisa meminta seorang pria yang sudah ia hancurkan harga dirinya untuk tetap tinggal dan menolongnya. Sementara itu, Homer duduk di sudut ruang server. Ia membuka laptop tua miliknya, memantau pergerakan bursa saham. Matanya menatap tenang. Jemarinya mengetik cepat. Ia tahu saham akan kembali naik, namun waktunya sangat sempit. Jika langkahnya salah, puluhan ribu karyawan akan kehilangan pekerjaan. Di tengah kesibukan itu, suara ketukan pelan terdengar. Monica masuk. Wajahnya pucat. Matanya merah seakan kurang tidur. Ia berdiri beberapa langkah dari Homer, ragu untuk bicara. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Homer tanpa menoleh. Monica menarik napas panjang. Suaranya bergetar. Aku ingin tahu, masih ada harapan bagi perusahaan ini?" Homer berhenti mengetik, menutup laptop, lalu menoleh perlahan. Harapan itu ada, tapi tidak selamanya. Jika kita tidak bergerak tepat waktu, semua ini akan hilang. Monica menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin meminta maaf lagi. Ia ingin memohon agar Homer bertahan. Namun lidahnya keluh. Di luar, suara riuh para karyawan yang panik terdengar jelas. Mereka tahu hari ini adalah titik balik. Entah perusahaan bangkit kembali atau hancur selamanya. Dan di tengah semua itu, hanya satu orang yang bisa menentukan arah. Homer, pria yang pernah dipandang rendah, kini menjadi satu-satunya cahaya harapan. Hari itu, suasana kantor semakin mencekam. Wartawan masih berkerumun di luar gedung, membawa kamera dan mikrofon, siap menunggu pernyataan resmi dari CEO baru. Di dalam, para manajer senior saling berbisik dengan wajah cemas, takut jika perusahaan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Monica duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas tanpa arti. Pikirannya kacau, setiap detik terasa menekan. Ia mendengar kabar bahwa beberapa investor besar sudah mulai menarik modal mereka. Jika satu lagi pergi, maka tamatlah riwayat perusahaan. Di ruang server, Homer tetap tenang di balik laptop tuanya. Ia tidak memedulikan hiruk-pikuk di luar. Hanya fokus pada barisan kode yang menari di layar, sementara jemarinya mengetik cepat. Ia mendengarkan langkah-langkah panik para karyawan yang hilir mudik di luar ruangan. Pak Haris masuk membawa wajah pucat. "Homer," suaranya pelan. "Perusahaan benar-benar diambang kehancuran. Kami sudah mencoba segalanya, tapi investor menuntut jaminan." Homer menoleh sebentar, lalu berkata datar, "Saham akan naik kembali dalam beberapa jam, tapi mereka harus sabar. Panik hanya akan mempercepat kehancuran." Pak Haris terdiam, tertegun oleh ketenangan Homer. "Kenapa kau begitu yakin?" tanyanya ragu. Homer hanya tersenyum samar. "Karena aku yang membangun pondasi ini. Aku tahu bagaimana ia jatuh, dan aku tahu bagaimana ia akan bangkit lagi." Sementara itu, Monica menatap layar televisi di ruangannya. Sebuah berita menampilkan grafik saham perusahaan yang terus menurun. Nama Monica disebut-sebut sebagai penyebab kekacauan, dianggap tidak cakap memimpin. Dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca. Ia segera berdiri,
melangkah cepat menuju ruang server. Pintu dibuka tanpa permisi, membuat Homer menoleh. Wajah Monica tegang, nadanya tergesa. "Homer," katakan padaku, "apa yang bisa kulakukan? Aku tidak peduli dengan harga diriku lagi. Aku hanya ingin perusahaan ini selamat." Ruangan mendadak hening. Pak Haris menunduk, pura-pura sibuk dengan dokumen di tangannya. Homer menatap Monica dalam-dalam, lalu perlahan berdiri dari kursinya. "Yang bisa kau lakukan," katanya tenang, "adalah percaya. Biarkan aku bekerja dengan caraku. Jangan ada lagi ego, jangan ada lagi amarah. Kalau kau bisa menahan itu, perusahaan ini akan selamat." Monica tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, untuk pertama kalinya menanggalkan kesombongan yang selalu ia bawa sejak awal. Dan pada saat itu juga, detik-detik penentuan dimulai. Semua bergantung pada tangan seorang pria yang dulu dianggap tidak berguna. Ruang server kini menjadi pusat perhatian. Para manajer, staf IT, bahkan beberapa karyawan biasa berkumpul di luar pintu, menunggu dengan wajah tegang. Mereka tidak berani masuk, hanya menempelkan telinga ke dinding, berharap mendengar kabar baik. Di dalam ruangan, Homer duduk tenang di depan laptopnya. Jemarinya bergerak cepat, menuliskan kode demi kode, memutus setiap akses ilegal yang masih mencoba masuk ke sistem. Sesekali ia berhenti, menarik napas panjang, lalu kembali fokus. Monica berdiri tak jauh di belakangnya. Tubuhnya tegang. Kedua tangannya saling menggenggam. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Homer. Dalam hati ia berdoa, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Grafik saham masih menurun. Suara Pak Haris terdengar pelan, menatap layar monitor yang terhubung dengan bursa. Kalau dalam 2 jam tidak ada perubahan, semua investor akan angkat kaki. Monica menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Namun Homer tetap datar, seolah tidak terpengaruh. "Sabar," ucapnya singkat. "Sistem harus benar-benar bersih sebelum kita bisa lihat hasilnya. Kalau terburu-buru, mereka akan menyerang lagi." Ketegangan makin terasa. Jarum jam terus bergerak, seakan mempermainkan semua orang di ruangan itu. Beberapa staf IT sudah menyerah. Mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan perusahaan. Tiba-tiba, suara bip panjang terdengar. Layar di depan Homer menampilkan pesan, "Sistem keamanan stabil." Ia tersenyum samar, lalu menekan tombol enter terakhir. Seketika kemudian, grafik saham yang tadinya menurun mendadak berhenti. Garis merah yang menukik tajam perlahan menanjak naik. Semua orang yang melihat langsung bersorak kecil. Sebagian bahkan meneteskan air mata lega. Monica menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menatap Homer dengan campuran haru dan kagum. Kau benar-benar menyelamatkan kita?" Bisiknya lirih. Namun Homer hanya menggeleng pelan. "Aku tidak menyelamatkan siapapun. Aku hanya memastikan kerja keras bertahun-tahun tidak sia-sia." Suasana ruangan berubah, dari penuh kecemasan menjadi penuh harapan. Di luar, kabar mulai tersebar. Beberapa investor menarik keputusan mereka, bahkan ada yang menambah saham. Perusahaan yang hampir runtuh ini berdiri kokoh kembali. Tapi bagi Monica, ini bukan sekadar tentang perusahaan. Ini tentang dirinya yang baru menyadari betapa besarnya kesalahan yang sudah ia perbuat pada seorang pria sederhana bernama Homer. Dan ia tahu, meski perusahaan sudah selamat, hatinya masih harus mencari jalan untuk benar-benar menebus semua itu. Kabar pulihnya saham perusahaan menyebar dengan cepat. Media yang semula menekan dengan berita buruk, kini berbalik memberitakan keajaiban yang terjadi. Headline besar terpampang di layar televisi dan portal berita. Saham perusahaan anjlok, namun pulih drastis dalam hitungan jam. Di kantor, suasana berubah drastis. Karyawan yang sebelumnya panik kini tersenyum lega. Beberapa bahkan bertepuk tangan sambil mengucapkan syukur. Mereka saling berbisik, memuji sosok yang baru saja menyelamatkan mereka. Namun di balik euforia itu, semua mata mulai menoleh pada satu orang, Homer.
Pemuda yang kemarin dicemooh, kini dipandang dengan kagum. Beberapa staf bahkan meneteskan air mata. Teringat bagaimana diam-diam Homer sering membantu mereka tanpa pamrih. Monica berjalan keluar dari ruang server bersama Homer. Semua karyawan yang berjejer di lorong spontan menundukkan kepala, memberi hormat. Suara langkah mereka bergema, suasana hening. Hanya detak jantung Monica yang terasa begitu keras di telinganya. Ia menoleh sekilas pada Homer, yang tetap berjalan dengan tenang. Wajahnya datar, seolah semua ini bukanlah hal besar. Padahal, tanpa dirinya, mungkin ribuan orang hari itu sudah kehilangan pekerjaan. Di ruang utama, wartawan sudah menunggu. Kilatan kamera menyambar, mikrofon diarahkan ke wajah Monica. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Bagaimana perusahaan bisa pulih secepat ini? Siapa sosok yang menyelamatkan sistem keamanan? Apa strategi rahasia kalian? Monica tercekat, lidahnya keluh. Ia tahu, semua jawaban mengarah pada satu nama, tapi menyebutnya berarti mengakui bahwa kemarin ia telah salah besar. Homer berdiri di sampingnya, menunduk, tidak ingin disorot. Ia sudah terbiasa menghindari cahaya, memilih hidup di balik bayangan. Namun kali ini, semua sorotan memaksa namanya muncul ke permukaan. Monica menarik napas panjang, lalu berkata lantang, "Perusahaan ini selamat bukan karena saya. Semua ini berkat seorang karyawan yang luar biasa. Dialah otak di balik sistem, dialah penyelamat kita semua. Homer." Ruang itu mendadak riuh. Wartawan saling berebut, kamera berputar menyorot wajah Homer yang tetap sederhana, tetap dengan pakaian lusuhnya. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa. Karyawan bersorak. Beberapa bertepuk tangan lebih keras. Wajah mereka penuh rasa hormat, berbeda 180 derajat dari tatapan yang dulu meremehkan. Monica menoleh pada Homer, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa rendah hati di hadapan seorang pria yang jiwanya jauh lebih besar darinya. Namun Homer hanya berbisik pelan, cukup terdengar oleh Monica. "Aku tidak ingin sorotan. Aku hanya ingin hidup tenang." Kata-kata itu membuat Monica terdiam. Ia sadar, di balik ketenangan Homer, ada luka yang lebih besar dari sekadar hinaan di kantor. Setelah pernyataan mengejutkan Monica di depan media, suasana kantor perlahan mereda. Wartawan mulai meninggalkan gedung, para karyawan kembali ke meja masing-masing dengan semangat baru. Namun bagi Monica, perasaan lega itu belum sepenuhnya datang. Ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang membuat dadanya berat. Ia mencari Homer dan menemukannya kembali di ruang server. Pemuda itu duduk sendirian, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Jemarinya diam, seakan tidak lagi tertarik pada barisan kode yang biasanya menjadi dunianya. Monica melangkah masuk, kali ini tanpa suara hak sepatu yang menggema. Ia ingin hadir dengan tenang, tanpa jarak, tanpa kesombongan. "Homer," ucapnya pelan. Pria itu menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. "Bukankah saya sudah bilang, saya tidak ingin sorotan, biarkan semuanya seperti semula." Monica duduk di kursi seberang, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, tapi aku juga tahu, aku sudah salah besar. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Homer menarik napas panjang. Penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Dulu aku pernah punya segalanya. Jabatan, harta, bahkan keluarga kecil yang bahagia. Tapi semuanya hancur karena aku terlalu menonjol, terlalu banyak disorot. Musuh datang dari segala arah, dan pada akhirnya aku kehilangan istri yang paling kucintai. Suara Homer bergetar, meski ia berusaha tegar. Monica menatapnya terkejut. Hatinya tersayat mendengar kisah itu langsung dari mulutnya. "Istriku meninggal dalam kecelakaan yang bukan kecelakaan. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Sejak hari itu aku berjanji, tidak akan pernah lagi mengejar jabatan, tidak akan pernah lagi menonjol. Lebih baik aku dianggap pemalas,
daripada harus kehilangan orang yang kucintai. Monica terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia bisa merasakan betapa dalamnya luka Homer. Luka yang selama ini ia tutupi dengan diam dan senyum samar. Aku tidak tahu, bisik Monica lirih. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah memperlakukanmu seperti itu. Homer menatapnya. Matanya teduh meski menyimpan duka. Tidak ada yang perlu kau sesali terlalu jauh. Kau hanya melakukan apa yang menurutmu benar. Dan aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan untuk menjaga perusahaan ini tetap berdiri. Henning menyelimuti ruangan. Monica menunduk, menahan isak. Dalam hatinya ia berjanji, tidak hanya akan menebus kesalahannya, tapi juga akan membantu Homer menemukan kembali alasan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan. Hari berikutnya, suasana kantor tampak lebih tenang. Saham perusahaan mulai menanjak stabil, investor kembali percaya, dan berita buruk perlahan tenggelam. Namun, di dalam hati Monica masih ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu Homer ingin tetap menjadi sosok tersembunyi, hanya sekadar magang yang dianggap biasa. Tapi bagi Monica, itu tidak adil. Bagaimana mungkin seorang pria yang menyelamatkan ribuan orang harus tetap duduk di kursi kecil tanpa nama? Siang itu, Monica mengumpulkan semua manajer dalam rapat besar. Ruangan penuh, semua mata tertuju pada wanita muda yang berusaha menegakkan wibawanya. Hari ini, ucap Monica tegas, kita harus membuat keputusan. Perusahaan ini tidak akan bertahan tanpa Homer. Jadi saya ingin dia diangkat sebagai direktur sistem dan keamanan. Ruang rapat langsung bergemuruh. Beberapa manajer setuju, sebagian lagi terdiam. Mereka semua tahu kemampuan Homer jauh melampaui jabatan apapun di ruangan itu. Namun sebelum keputusan diambil, pintu terbuka. Homer masuk dengan langkah pelan, membawa laptop tuanya. Semua mata langsung terarah padanya. Ia berdiri di depan, menatap semua orang dengan wajah datar. Aku menolak, ucapnya singkat. Ruangan langsung hening. Monica terkejut, wajahnya memucat. Kenapa? Tanyanya cepat. Kau pantas mendapatkannya. Kau lebih layak daripada siapapun di sini. Homer tersenyum samar. Aku tidak butuh jabatan. Aku tidak butuh penghormatan. Yang kubutuhkan hanya ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa kubeli dengan jabatan tinggi atau harta berlimpah. Seorang manajer senior berusaha membujuk. Tapi, Homer, tanpa jabatan resmi, posisimu rapuh. Bagaimana jika... Homer memotong dengan suara tegas. Justru karena jabatanlah aku kehilangan segalanya dulu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika kalian ingin perusahaan ini bertahan, biarkan aku tetap di posisi yang kalian anggap rendah. Dari situlah aku bisa bekerja dengan bebas, tanpa sorotan, tanpa ancaman. Monica menunduk, dadanya sesak. Ia ingin melawan keputusan itu, tapi ia bisa melihat keteguhan di mata Homer. Itu bukan sekadar pilihan, melainkan tekad yang lahir dari luka yang dalam. Akhirnya rapat bubar dengan suasana ganjil. Karyawan kembali bekerja, namun bisik-bisik tentang Homer semakin menyebar. Ia kini dipandang sebagai sosok misterius yang lebih berharga daripada semua jabatan tinggi. Monica berdiri di depan jendela setelah rapat usai, menatap Homer yang berjalan santai meninggalkan ruangan. Dalam hati ia berbisik, kalau kau tidak mau naik jabatan, biarlah. Tapi aku tidak akan berhenti sampai kau mau percaya padaku. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Perusahaan mulai bangkit, grafik saham naik perlahan, dan kepercayaan investor kembali. Namun ada satu hal yang berubah di dalam gedung itu. Semua karyawan kini memandang Homer dengan hormat. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Tidak ada lagi tawa sinis. Justru setiap kali ia lewat, semua orang memberi salam dengan sopan. Homer tetap sama, berjalan dengan langkah sederhana, duduk di meja kecilnya, dan bekerja dalam diam. Namun suasana yang mengitarinya sudah berbeda. Ada rasa segan yang dulu tak pernah ada. Monica diam-diam memperhatikan semua itu. Setiap kali melihat Homer,
hatinya bergejolak. Ada rasa kagum yang tumbuh, bercampur dengan rasa bersalah yang masih menghantui. Ia tahu Homer sudah memaafkannya, meski tidak pernah diucapkan langsung. Tapi Monica ingin lebih dari sekadar dimaafkan. Ia ingin meruntuhkan tembok tebal yang selama ini Homer bangun di sekeliling hatinya. Suatu sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Monica memberanikan diri mendatangi meja kecil Homer. Pemuda itu masih sibuk menatap layar laptop. Wajahnya diterangi cahaya redup dari monitor. "Homer!" Suara Monica terdengar pelan. Ia menoleh sebentar, lalu kembali fokus. "Ada yang perlu diperbaiki?" Tanyanya datar. Monica menggeleng, lalu duduk di kursi seberang tanpa diminta. "Tidak, aku hanya ingin bicara. Aku tahu kau tidak suka sorotan, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus begini. Kau sudah menolong begitu banyak orang, termasuk aku." Homer terdiam, jemarinya berhenti mengetik. Ia menutup laptop, lalu menatap Monica dengan tatapan yang dalam. "Aku sudah bilang, aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin tenang." Monica menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Tenang itu penting, aku tahu. Tapi kau juga butuh seseorang di sisimu. Kau tidak bisa terus hidup hanya dengan luka masa lalu." Ucapan itu membuat dada Homer bergetar. Ia menatap Monica lama, seolah ingin membaca maksud di balik kata-kata itu. Ada sesuatu di mata wanita itu, bukan sekadar penyesalan, tapi juga ketulusan. Namun Homer hanya tersenyum tipis, samar sekali. "Kau tidak tahu betapa rapuhnya tenang yang kumiliki sekarang. Jika aku membuka pintu lagi, aku takut segalanya akan hilang, sama seperti dulu." Monica terdiam, hatinya perih mendengar kalimat itu. Ia ingin meraih tangan Homer, tapi menahan diri. Ia sadar, pria itu butuh waktu. Di luar, senja perlahan meredup. Lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi gedung tinggi yang baru saja selamat dari kehancuran. Dan di dalam ruangan kecil itu, dua jiwa yang berbeda sedang mencoba mencari jalan untuk saling memahami. Malam semakin larut, namun lampu di ruang server masih menyala. Homer duduk bersandar di kursinya, menatap layar laptop yang kini sudah dimatikan. Sunyi yang tercipta membuat pikirannya kembali berkelana, membuka luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba pintu berderit pelan. Monica muncul dengan membawa 2 gelas kopi hangat. Ia melangkah masuk hati-hati, meletakkan 1 gelas di meja Homer. "Kau pasti butuh ini," ucapnya lirih. Homer menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih," katanya singkat, lalu menyeruput kopi itu. Mereka duduk dalam diam cukup lama, hanya suara AC yang terdengar. Monica menatap Homer dengan hati-hati, lalu akhirnya membuka suara. "Homer, aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu. Aku tahu aku sudah membuatmu sakit hati dengan ucapanku waktu itu. Tapi izinkan aku berkata, jujur, aku tidak ingin melihatmu terus sendirian." Homer menunduk, jari-jarinya menggenggam gelas erat-erat. "Sendiri bukan berarti kesepian. Kadang sendiri justru lebih aman. Aku sudah kehilangan orang yang kucintai, karena aku terlalu percaya pada dunia ini. Aku tidak ingin mengulanginya lagi." Monica terdiam, matanya mulai basah. Ia ingin menepis dinding-dinding itu, tapi Homer terlalu rapuh untuk disentuh paksa. "Aku tidak minta kau membuka hatimu sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku akan ada di sini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu jatuh sendirian." Homer menatapnya, lama sekali. Ada keraguan di matanya, tapi juga ada sesuatu yang hampir padam. Sebuah cahaya kecil yang kini perlahan menyala kembali. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, jangan berjanji sembarangan, karena aku sudah terlalu sering dikecewakan janji." Monica tersenyum samar, menatap Homer dengan keteguhan. "Aku tidak akan membuat janji yang tidak bisa kutepati. Aku hanya ingin berjalan di sisimu, meski kau belum bisa menerima aku sepenuhnya." Keheningan kembali mengisi ruangan, namun kali ini tidak lagi sesak. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh,
rasa yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Di luar jendela, cahaya lampu kota berkelip seperti bintang, seakan menjadi saksi sebuah ikatan baru yang mulai terjalin, sebuah janji dalam sunyi yang mungkin kelak akan mengubah segalanya. Pagi hari, kantor kembali dipenuhi aktivitas. Suasana tidak lagi kacau seperti kemarin, tetapi bayangan krisis masih terasa. Beberapa karyawan berbisik-bisik sambil melirik layar ponsel, membaca berita tentang saham yang naik mendadak. Sebagian memuji kepemimpinan Monica. Sebagian lagi mulai mendengar nama Homer yang tersebar lewat mulut ke mulut. Di ruang kerjanya, Monica menatap jendela dengan wajah muram. Meski saham pulih, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu ancaman tidak berhenti sampai di sini. Peretasan kemarin terlalu rapi, terlalu terarah, seperti ada kekuatan besar di baliknya. Ayahnya masuk, membawa koran pagi. "Lihat ini," katanya sambil meletakkan halaman depan di meja. Judul besar terpampang, "Perusahaan raksasa pulih berkat misteri sosok magang." Monica menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Media sudah mulai mencium nama Homer. Sang ayah mengangguk pelan. "Aku sudah menduganya, dan ini berbahaya. Jika identitasnya terbongkar, mereka yang dulu pernah menjatuhkannya bisa datang lagi. Musuh tidak pernah benar-benar hilang." Monica terdiam, bayangan wajah Homer yang selalu tenang, namun menyimpan luka kembali muncul di benaknya. Ia menggenggam tangannya erat-erat, bertekad untuk melindunginya. Sementara itu, Homer duduk di meja kecilnya. Beberapa karyawan mendekat, pura-pura menanyakan hal sepele, hanya untuk bisa berbincang dengannya. Mereka ingin menunjukkan rasa hormat, tapi Homer hanya tersenyum samar, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Namun di layar laptopnya, ia sudah melihat sesuatu yang membuat keningnya berkerut. Ada pola aneh, sebuah alamat IP asing yang mencoba masuk lagi, kali ini lebih halus, lebih tersembunyi. Ia tahu ini bukan peretasan biasa. Malam itu, ketika kantor mulai sepi, Homer duduk sendirian di ruang server. Cahaya monitor memantul di wajahnya yang serius. Ia mengetik cepat, melacak sumber ancaman. Saat jejak digital itu semakin jelas, hatinya mencelos. Nama sebuah perusahaan besar muncul, perusahaan yang dulu menjadi tempat ia kehilangan segalanya. Jadi mereka kembali, gumamnya lirih. Di sisi lain, Monica yang baru keluar dari ruangannya tanpa sengaja melihat Homer dari balik pintu kaca. Wajah pria itu penuh ketegangan, berbeda dari biasanya. Monica tahu, apapun yang sedang terjadi, ini lebih besar dari sekadar masalah perusahaan. Malam semakin larut, namun Homer masih terpaku di depan layar. Jejak digital yang ia ikuti semakin jelas, menunjuk pada perusahaan besar yang dulu menjadi awal dari kehancurannya. Tangan Homer berhenti mengetik, napasnya memburu. Ingatan lama kembali mengalir. Ancaman, sabotase, hingga kematian istrinya. Semua luka itu seolah dibuka lagi dengan paksa. Tiba-tiba suara pintu berderit pelan. Monica masuk dengan langkah hati-hati, wajahnya terlihat cemas. "Homer," panggilnya lembut. Pemuda itu tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada layar. "Mereka kembali," katanya lirih. "Orang-orang yang dulu menghancurkan hidupku. Mereka yang mengambil segalanya dariku. Dan sekarang, mereka ingin menjatuhkan perusahaan ini juga." Monica terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia melangkah lebih dekat. "Kalau begitu kita lawan bersama. Kau tidak sendirian kali ini." Homer tersenyum tipis, pahit. "Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Mereka tidak bermain-main. Mereka bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi. Aku sudah merasakannya." Monica menatapnya dalam-dalam. "Justru karena itu aku tidak akan mundur. Aku sudah salah menilaimu sekali. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kau jatuh, aku akan jatuh bersamamu. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka menang." Kata-kata itu membuat Homer menoleh, menatap Monica dengan mata yang bergetar. Ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Bukan sekadar tekad,
tapi juga ketulusan yang tak bisa ia abaikan. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi ini pertaruhan terakhir. Jika kita gagal, semuanya akan berakhir. Bukan hanya perusahaan, tapi juga hidup kita. Monica menegakkan tubuh, matanya mantap. Kalau begitu, mari kita pastikan kita tidak gagal. Mereka berdua duduk berdampingan di depan layar. Jemari Homer menari di atas keyboard, sementara Monica memperhatikan setiap detail yang ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya, mereka bekerja bersama, bahu-membahu melawan musuh yang tak terlihat. Di luar gedung, lampu-lampu kota masih berkelip. Namun di dalam ruang server itu, sebuah pertaruhan besar sedang dimulai. Pertaruhan yang akan menentukan segalanya. Masa depan perusahaan, harga diri Monica, dan luka lama yang masih mengikat Homer. Malam itu berubah menjadi saksi pertempuran sunyi di ruang server. Homer mengetik dengan kecepatan luar biasa, memblokir setiap serangan yang masuk, membangun benteng digital berlapis-lapis. Monica duduk di sampingnya, matanya tajam, memperhatikan setiap gerakan, sesekali memberikan ide strategi dari laporan yang ia baca. Serangan datang bertubi-tubi. Layar monitor berkedip, alarm peringatan berbunyi. Namun kali ini Homer tidak sendiri. Ada Monica yang duduk di sisinya, ada seluruh karyawan yang siap berjaga bila dibutuhkan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi masa lalunya, Homer merasa ia tidak lagi berjuang seorang diri. Setelah berjam-jam, akhirnya layar menampilkan pesan jelas. Semua akses ilegal berhasil diputus. Sistem aman. Grafik saham yang sempat goyah kini stabil kembali, bahkan perlahan merangkak naik. Homer melepaskan napas panjang, bersandar di kursinya. Monica menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau berhasil," bisiknya. Homer tersenyum samar. "Kita berhasil, bukan aku sendiri." Hening sejenak. Lalu Monica berdiri, melangkah mendekat. Dengan suara yang lirih namun penuh ketulusan, ia berkata, "Homer, aku minta maaf. Bukan hanya karena telah menghinamu di depan semua orang, tapi juga karena gagal melihat siapa dirimu sebenarnya. Kau lebih dari sekadar penyelamat perusahaan ini. Kau adalah alasan kami semua masih bisa berdiri di sini." Air mata mengalir di pipinya. Semua kesombongan yang dulu melekat kini runtuh, digantikan kerendahan hati yang tulus. Homer menatapnya lama, lalu berdiri. Ia menepuk bahu Monica pelan. "Aku sudah memaafkanmu sejak hari itu. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin tenang. Tapi kalau kau memang ingin menebus semuanya, maka jangan ulangi kesalahanmu pada orang lain. Itulah yang paling penting." Monica mengangguk, menahan isak. Dalam hatinya, ia berjanji tidak hanya menjadi CEO yang lebih baik, tapi juga manusia yang lebih rendah hati. Keesokan harinya, perusahaan menggelar rapat umum. Monica berdiri di podium, mengumumkan kebangkitan perusahaan. Sementara Homer hanya duduk di barisan belakang dengan senyum tipis. Ia tetap memilih menjadi sosok sederhana, tidak menginginkan jabatan, tidak ingin disorot. Namun kini semua orang tahu, siapapun yang meremehkan Homer hanya akan menyesal. Karena di balik diamnya, ia adalah penopang yang menjaga segalanya tetap berdiri. Monica menatap ke arah Homer dari podium, lalu tersenyum tulus. Senyum itu bukan lagi senyum seorang CEO angkuh, melainkan senyum seorang wanita yang belajar dari kesalahannya dan menemukan arti sejati dari kerendahan hati. Dan bagi Homer, meski luka masa lalunya tidak akan pernah benar-benar hilang, malam itu ia menyadari satu hal. Hidupnya masih punya arti, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Di antara sorak-sorai karyawan, di tengah gedung megah yang kembali berdiri kokoh, lahirlah sebuah awal baru. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk dua hati yang kini belajar saling memahami. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena setiap orang memiliki kelebihan dan perjuangan yang tidak kita ketahui. Kesombongan dan ego hanya akan membuat kita jatuh, sementara kerendahan hati dan ketulusan
akan membawa kita pada jalan yang benar. Homer yang dianggap remeh ternyata menjadi penopang perusahaan. Dan Monica yang angkuh akhirnya belajar arti sesungguhnya dari menghargai orang lain.